Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Tri Irma Suryani dari Prodi D3 Manajemen Pajak, NIM 182313. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi resume minggu ke-6, yaitu etika dalam perusahaan global dan pasar bebas. Materi yang pertama yaitu kode etik dalam perusahaan global. Dilihat dari perspektif sejarah, perdagangan merupakan faktor penting dalam pergaulan antar bangsa-bangsa. Hubungan yang sudah memiliki tradisi lama itu kini tampak dengan coba cara baru. Dengan sarana transportasi dan komunikasi yang dimiliki sekarang, bisnis menjadi lebih penting lagi. Namun, globalisasi ekonomi, jika dipandang dari sudut moral, memiliki sisi negatif dan positif. Di satu pihak, meningkatkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan sejak dulu. Di lain pihak bisa berakhir dalam suasana konfrontasi dan permusuhan karena mengakibatkan pertentangan ekonomi dan perang dagang melihat kepentingan-kepentingan raksasa yang dipertaruhkan di situ. Materi yang kedua yaitu prinsip etika dalam pasar bebas. Ada dua. Yang pertama, keunggulan moral pasar bebas terbagi menjadi 5. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Yang kedua, ada aturan yang jelas dan fair, dan karena itu etis aturan ini diberlakukan juga secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Yang ketiga, dalam kaitan dengan itu, pasar memberikan peluang yang optimal, kendati belum tentu sempurna, bagi pesaing bebas yang sehat dan fair. Yang keempat, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi pasar jauh lebih mampu pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, pasar juga memberikan peluang yang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia. Yang kedua itu peran pemerintah. Syarat utama untuk menjamin semua sistem ekonomi pasar yang fair dan adil adalah perlunya suatu peran pemerintah yang canggih yang merupakan kombinasi dari prinsip non-intervention, sebagaimana telah kita bahas, dan prinsip campur tangan khususnya demi menegakkan keadilan. Karena itu, dan semangat sistem ekonomi pasar yang dikehendakinya, pemerintah dibatasi perannya hanya pada tingkat minimal, tetapi sekaligus efektif. Memang karena pertama, pemerintah dibatasi perannya hanya pada 3 tugas utama. Materi yang ketiga yaitu globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi atau pasar bebas disebut juga dengan free trade, merupakan suatu fakta yang harus dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Pada zaman terdahulu, ada negara-negara yang bersifat tertutup, di mana mereka membatasi kegiatan ekspor mereka, di mana tujuannya yaitu untuk meningkatkan penjualan barang-barang lokal. Materi yang keempat yaitu peran pemerintah dalam pasar bebas. Ada dua. Yang pertama, pemerintah sudah seyaknya ikut campur dalam pasar bebas. Yang kedua, pemerintah harus turun tangan menindak secara konsekuen apabila ada pihak yang merugikan pihak-pihak lain. Materi yang kelima yaitu perpajakan pada perusahaan global. Intensifikasi pajak dari perusahaan penanaman modal asing atau PMA menjadi salah satu fokus Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tahun ini. Jaringan perusahaan PMA yang ada di berbagai negara memungkinkan terjadinya upaya penghindaran pajak ini. Khusus Uni Eropa, penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa sekitar 1 triliun euro atau 12 triliun di tahun 2012. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang memuaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.